ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak, orang-orang muda, para sahabat-sahabat Tuhan, di mana saja Anda semua pagi ini sedang mengikuti misa kudus dari Kapel Perjamuan Kudus. Cerita Injil hari ini mengarah kepada perbuatan ajaib, mujizat yang dikerjakan Yesus memberi makan 5.000 orang dari 5 roti dan 2 ekor ikan. Dari perhitungan akal manusia ini absurd, mustahil, tidak mungkin. Cerita yang sama terjadi dalam dunia perjanjian lama yang tadi dibaca dari kitab Raja-Raja. Ada seorang mengirim roti kepada Elisa. Dan Elisa katakan, beri makan kepada orang-orang ini. Dan orang itu menjawab, bagaimana bisa? Hanya roti sedikit untuk engkau. Bagaimana bisa saya beri makan kepada 100 orang? Ini juga absurd, mustahil. Sepotong roti untuk 100 orang. Tetapi apa jawab Yesus kepada Filipus, kepada Andreas? Kamu harus memberi mereka makan. Kamu harus menolong mereka. Jangan sampai mereka tidak makan. Kamu harus memberi mereka kepuasan. Mereka sudah datang mencari kita. Mereka sudah mengikuti kita berhari-hari. Mereka lapar. Kamu harus memberi mereka makan. Jawaban Yesus yang sama. Sama seperti Nabi Elisa berkata kepada yang mengirim roti kepadanya, kamu harus memberi orang-orang 100 ini makan. Kata-kata Yesus itu yang mengalihkan perhatian kita bahwa pada hari ini bukan Yesus mengajarkan kepada kita, lihatlah aku ini, aku mampu membuat mujizat. Bukan itu. Yang Yesus ajarkan kepada kita hari ini ialah kepedulian kita, perhatian kita, pelayanan kita kepada orang-orang yang membutuhkan. Mengapa? Karena kita mengasihi sesama manusia. Kita mengasihi orang lain. Orang lain itu penting untuk kita. Hidup orang lain itu sangat penting. Makanya kita harus menaruh perhatian kepada mereka. Harus peduli kepada mereka. Dengan cara kita melibatkan diri. Terlibat untuk menolong mereka. Lalu di dalam keterlibatan itu, pada waktu kita menolong mereka, kita menjadi saluran berkat bagi mereka. Mereka akan berbahagia karena menerima pertolongan daripada kita. Mereka bersukacita karena keterlibatan kita menolong. Keterlibatan kita membantu. Keterlibatan kita memperhatikan. Membuat orang lain berbahagia. Dan mengapa kita terlibat? Supaya menjadi saluran berkat. Karena kita mengasihi sesama kita. 3 kata yang penting di sini. Yang Yesus ajarkan kepada kita. Mengasihi sesama. Membuat kita terlibat dan peduli. Peduli
perhatian dengan terlibat, lalu menjadi saluran berkat. Nah, mari kita coba lihat bagaimana mujizat Yesus itu terjadi. Dia melibatkan siapa? Pertama, dia melibatkan Filipus dan Andreas dalam Injil tadi. Tuhan berkata begini, di mana kita bisa dapat roti untuk memberi makan orang banyak ini? Filipus jawab Yesus, kami punya ada 200 dinar. 1 dinar pada waktu itu adalah upah untuk kerja 1 hari. Dan 1 dinar itu bisa untuk makan 1 keluarga dengan jumlah anggota 5 orang. Jadi, kalau 200 dinar yang ada pada kita hanya cukup beri makan 1.000 orang. Bukan 5.000. 200 dinar kali 5 orang kan? 1 dinar untuk 5 orang. Jadi 200 dinar cukup beli roti untuk 1.000 orang. Ini ada 5.000 orang. Tidak masuk di akal dari perhitungan angka. Siapa lagi yang Yesus libatkan? Andreas. Ditulis oleh Injil Yohanes. Andreas bilang begini, Tuhan, di sini ada 1 anak kecil, ada bawa 5 roti. Kenapa tiba-tiba anak kecil itu muncul dalam cerita hari ini? 5 roti dan 2 ikan untuk 1 anak kecil itu terlalu banyak. Tidak mungkin itu. Juga bukan untuk barang yang harus didagangkan, diperjualbeli. Untuk 5.000 orang yang ada. Bagaimana jual roti 5 potong dengan 2 ekor ikan? Dapat berapa uang? Anak kecil itu pasti adalah anak yang diutus mamanya bawa ini kepada Filipus dan Andreas. Mereka dulu mampir di kita punya rumah. Bawalah kepada mereka sebagai tanda terima kasih. Mereka dulu sudah datang kunjungi kita. Itu 5 roti dari anak kecil itu. Siapa lagi yang Yesus libatkan? Dia minta orang-orang itu duduk. Diatur oleh para murid. Itu setengah mati. Atur 5.000 orang duduk di rumput itu tidak mudah. Tetapi ini gambaran bagaimana Yesus memanfaatkan situasi sekeliling. Para rasul kerja. Buat orang-orang duduk dengan tenang. Ibarat domba-domba dibawa kepada rumput oleh seorang gembala yang hendak memberi mereka makan. Lalu apa yang terjadi? Terjadilah mujizat. Yesus mengucap syukur atas roti 5 itu. Dengan 2 ekor ikan. Siapa yang Yesus libatkan di sini? Allah yang Maha Kuasa. Tuhan yang Maha Kuasa dilibatkan dalam mujizat ini. Dan kita bisa pikirkan apa yang terjadi. Tidak ditulis di dalam Injil. Tetapi Andreas dengan Filipus dilibatkan di sana karena apa? Mereka orang dekat di situ. Peristiwa terjadi di Danau Galilea dan 2 orang ini berasal dari Betsaida. Betsaida itu kampung di sekitar situ, dekat di situ. Dan mereka adalah pengusaha-pengusaha ikan. Jadi mereka punya klien-klien pasti banyak sekali. Dan hari itu sudah petang. Jadi pasti kalau suruh orang banyak pergi untuk cari makan di mana? Pasti Andreas dengan Filipus menghubungi klien-kliennya. Ayo cepat kirimlah 5.000 nasi bungkus.
pakai Gojek online aja, pakai Grab aja, cepatlah. Itu yang terjadi. Maka terjadilah mujizat. Kenapa? Karena Yesus melibatkan semua orang yang ada di situ. Manusia, alam sekitar, para muridnya, orang-orang yang baik hati. Dan Yesus tidak lupa melibatkan Tuhan. Maka terjadilah mujizat roti dan 2 ekor ikan. Orang makan banyak, semua orang makan sampai kenyang. Inilah kepedulian Yesus. Dia mengasihi orang. Orang lain punya hidup lebih penting daripada hidupnya. Kehidupan kekal di surga lebih penting dari hidup Yesus di bumi. Jiwa kita lebih penting dari darahnya. Dan itulah kepedulian dia kepada kita. Sehingga dia minta kepada murid-muridnya, beri mereka makan. Kamu harus melayani mereka. Kamu harus terlibat. Membuat mereka puas makan sampai kenyang. Ibu Bapak, sekarang kita pindah dari peristiwa Yesus mengasihi, terlibat dengan peduli dan perhatian. Lalu dia menjadi berkat sehingga banyak orang puas makan sampai kenyang. Kita sekarang pindah kepada situasi kita sekarang ini. Situasi kita sekarang ini, kita pun berada pada masa sulit. Masa sulit kita kira-kira miriplah pada masa sulit Yesus dengan murid-murid itu. Sulitnya itu apa? Hari sudah petang. Di mana bisa dapat makanan? Waktu itu belum ada kebiasaan, ada warteg begitu banyak. Dan orang buka warteg sampai tengah-tengah malam. Tidak ada. Tidak ada itu. Jadi itu kesulitan. Tapi ini orang banyak. Kalau mereka disuruh pergi, mereka akan lapar, mati kelaparan. Tetapi Yesus melayani mereka. Yesus minta murid-muridnya, harus kamu kasih mereka makan. Nah, Ibu Bapak, kesulitan kita di sini sama. Kita hanya seperti Filipus, seperti Andreas, dan seperti orang yang kirim roti dalam perjanjian lama kepada Nabi Elisa. Kita memperhitungkan angka-angka. Angka-angka yang kita perhitungkan. Tiap hari kita melihat angka-angka itu. Ada 3 angka. Positif berapa? Mati berapa? Sembuh berapa? Kelihatan kan semuanya pada melonjak tuh. Dari angka-angka itu masuk di pikiran kita. Pemerintah gagal. Rumah sakit gagal. Tenaga kesehatan gagal. Ini sama perhitungan kita dengan Filipus, Andreas. 200 dinar, bagaimana mau kasih makan orang? 5.000. 5 roti dan 2 ikan, apa artinya? Nah, Ibu Bapak, karena perhitungan dengan akal, kita melihat semuanya mustahil. Kita melihat semuanya gagal. Dan karena perhitungan akal itulah, perhitungan angka-angka itulah yang membuat kita mulai saling mempersalahkan. Kita mempersalahkan pemerintah. Kita mempersalahkan tenaga-tenaga medis. Kita mempersalahkan rumah sakit. Kita menjadi orang yang ngawur, serba ngawur. Padahal kita lupa. Kita lupa bahwa kita harus bersatu. Kita harus saling membantu. Kita harus saling bahu-membahu. Kita harus mengasihi bangsa kita ini. Jadi mari kita bersatu, kata Paulus,
dalam bacaan kedua. Mari saling bersatu, mari saling berdamai, mari saling membantu. Supaya kita bisa terlibat bersama-sama. Keterlibatan kita bersama-sama itu, ini akan menjadi berkat bagi bangsa dan negara kita. Kalau kita saling mencerca, saling memaki, saling menghujat, saling mempersalahkan, bagaimana mungkin terjadi mujizat di tengah bangsa kita? Bagaimana mungkin terjadi mujizat di negara kita? Tidak akan terjadi. Mari bersama-sama kita pakai bahan yang sudah ada. Apa bahan yang sudah ada? Kita punya vaksin sudah ada. Kita punya rumah sakit tersedia. Sudah ditambah lagi beberapa gedung-gedung yang dipakai. Tenaga-tenaga kesehatan sudah ditambah. Gedung-gedung baru dipersiapkan. Oksigen dicari di mana-mana. Sudah dikumpulkan. Bahan-bahan sudah ada. Pemerintah sudah bekerja. Tenaga-tenaga medis di garis depan sudah kerja. Orang-orang yang punya hati, mereka sudah menyumbang pelbagai macam. Tinggal warga. Di manakah sumbangan kita warga? Taatkah kita kepada 5M itu? Pakai masker. Taatkah kita? Mencuci tangan. Menjaga jarak. Menghindari mobilitas. Menghindari kerumunan. Apakah kita taat itu? Nah ini, kita tidak bekerja sama. Kita tidak bersatu. Kita hanya melihat angka-angka yang tinggi. Lalu kita mempersalahkan orang lain. Lalu kita sendiri bagaimana? Kita tidak terlibat. Kita tidak menjadi berkat bagi orang lain. Kalau kita tidak pakai masker, kita membahayakan orang lain. Jangan kita pikir bahwa kita sehat. Jangan memperhitungkan diri sendiri. Kalau kita tidak jaga jarak, kita membahayakan orang lain. Kalau kita tidak menghindari mobilitas, kita membahayakan orang lain. Kalau kita tidak mencuci tangan, kita membahayakan diri kita sendiri. Nah, ibu bapak, mari kita bekerja sama. Kita bersatu. Pakai semua yang sudah ada sekarang ini. Di dalam kebersamaan, di dalam kesatuan ikatan damai, di dalam saling menghargai dan cinta kepada bangsa kita ini. Bersama-sama kita bahu-membahu, pihak pemerintah, pihak yang punya banyak uang, dan warga masyarakat, 3 poros ini bekerja bersama-sama. Pemerintah, pengusaha-pengusaha, pengendali ekonomi dan keuangan, warga masyarakat, 3 poros ini bersatu bersama-sama, pasti akan terjadi mujizat di tengah-tengah kita. Dan jangan kita lupa, walaupun tenaga pemerintah luar biasa. Walaupun pengusaha sudah berjuang. Walaupun warga sudah bersatu. Tetapi kalau kita tidak melibatkan Tuhan, kita tidak melibatkan Allah, kita mengesampingkan Allah dan rahmat-Nya, tidak akan terjadi mujizat juga. Mari kita memakai semua sumber-sumber yang sudah tersedia. Kita sama-sama terlibat karena saling mengasihi. Lalu kita menjadi berkat. Kita mohon pertolongan Tuhan supaya kebersatuan kita, kebersamaan kita, saling membantu kita menjadi berkat besar bagi bangsa dan negara kita. Itulah mujizat. Amin.